A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bermula tasawuf yang akmal itu ya, masyhur, yaitu yang datang dengan dia beberapa hadis yang sahih yang telah memilih oleh Imam Syafi'i daripadanya akan hadis ini agar hadis Ibnu Abbas. Katanya adalah Rasulullah SAW mengajari ia akan kami akan tasawuf, maka adalah ia membaca tasawuf yang akmalnya, yaitu at-tahiyatul barakatus sholawatut thayyibatilillah. Assalamualaikum ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Telah meriwayatkan akan hadis ini Muslim. Bermula sekurang-kurang tasawuf itu barang telah meriwayatkan akan dia Imam Syafi'i dan Tirmizi, ya, sekurang-kurangnya, yaitu at-tahiyatu, ya. Jangan baca at-tah lagi ya, at-tah tak pakai ha ya. At-tahiyatul barakatus, at-tahiyatul apa itu? At-tahiyatus salam alaika ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah, atau wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, boleh. Maka diketahui daripada memadakan dengan yang sekurang-kurang tasawuf itu bahwasanya tiada wajib membawa lapas yang tiga, yaitu mubarakatus sholawatut thayyibatu, ya, dan tiada wajib pula mentakrifkan lapas salam dan alif dan lam. Hanya ini demikian itu terabdal juga, dan bahwasanya tiada harus menggantikan satu lapas daripada segala lapas tasawuf yang sekurang-kurang itu dengan lapas yang lain, dan jika ada ia bersamaan pada maknanya sekalipun jangan ditukar. Seperti contohnya menggantikan lapas asad ayyuhan nabiyyu dengan ayyuhar rasul, dan menggantikan dengan Rasulullah dengan Nabi Allah, dan menggantikan lapas Muhammad dengan Ahmad dan yang lainnya. Tiada wajib membawa lapas asadu pada kalimat yang kedua, tetapi membawa al-latifu pada wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah itu wajib. Dan ibarat Syekh Ibnu Hajar di dalam Syarah Mukhtasar Babdal, dan disyaratkan pula menyebutkan waw atau antara dua kalimat, ya, asyhadu syahadat, dan wajib memilih dan wajib memeliharakan tasdid daripada segala tasdid pada tasdid seperti Fatihah. Maka tidak harus meninggalkan satu daripadanya, melainkan tasdid ya pada Nabi itu, maka yaitu tiada wajib dengan tuntut dengan tentunya, karena harus Nabi dan Hamzah pada satu lapas satu lugat, maka tiada harus meninggalkan keduanya, karena barang yang di dalamnya daripada menggugurkan satu huruf daripada huruf tasawuf, maka itu bersalahlah dengan menggugurkan apa itu? Tanwin, ya, daripada salam. Maka itu semata-mata lahan yang tiada mengubahkan makna, dan diambil daripada wajib memeliharakan tasdid, bahwasanya jikalau adalah
Jikalau dizaharkan akan nun yang diidghamkan pada lam padanya la ilaha, maka yaitu membatalkan barang yang lazim daripadanya, daripada menggugurkan satu tasdid daripadanya, seperti menzaharkan lam pada lamro rahman, maka menyangka orang yang menyangka bahwa menzaharkan yang demikian itu tiada membatalkan, karena lahan tiada mengubahkan makna, maka sangkanya itu tolakkan ia. Karena bahwasanya tempat yang tiada membatalkan itu sekira-kira tiada ada pada mengizharkan akan satu, menggugurkan satu huruf, dan tasdik itu menempati satu huruf, seperti yang telah dinyatakan dengan dia oleh para ahli fikih ya. Tetapi orang yang jahil akan demikian itu diuzurkan ya, karena pada masalah itu apa atasnya payah ya sama dia ya. Inilah hasil kalam Syekh Ibnu Hajar di dalam Tuhfah. Tetapi Syekh Ibnu Qasim maktirat ia akan kalam Syekh yang tersebut itu di dalam hasyiah, maka muktada kalamnya dan hasilnya bahwasanya menzaharkan nun pada ala ilaha itu tiada membatalkan ia. Kenapa? Karena tiada pada menzaharkan dia itu menggugurkan satu huruf. Bandingnya seperti menzaharkan tanwin ya pada Muhammad Rasulullah, maka itu daripada lahan yang tiada mengubahkan makna. Bermula sekurang-kurang selawat atas Nabi sallallahu alaihi wasallam dan atas keluarganya ya, yaitu Allahumma salli ala Muhammad wa alihi ya, dan barang sebagainya, seperti sallallahu ala Muhammad wa alihi, atau sallallahu ala Rasulullah wa alihi, atau sallallahu ala Nabi wa alihi, dan tiada memadai ala Ahmad, enggak boleh ya, mesti Muhammad. Tiada memadai ala Ahmad atau ala Hasir atau ala higanti ala Muhammad. Bermula selawat yang akmal itu, yang paling bagus apa sih? Yaitu Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa ala ali kama salaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamina innaka Hamidum Majid. Dan tersebutlah pada setengah daripada segala tarik hadis, bertambah atas yang demikian itu dan terkurang daripadanya. Bermula Ali Ibrahim apa? Yang mana? Enggak pakai Sadina, enggak apa-apa. Mau pakai bahasa Sadina pun enggak salah juga. Bermula Ali Ibrahim. Nah, itu yaitu Nabi Allah Ismail dan Nabi Allah Isa dan anak keduanya, dan tertentulah Nabi Ibrahim, dan disebut karena bahwasanya rahmat dan berkah tiada berhimpun keduanya, maka nabi yang lain daripadanya. Kenapa? Firman Allah Ta'ala rahmatullahi wa barakatuh alaina alal baiti ya, alal baiti
Dan hamid pada mana? Mahmud, ya, artinya yang dipuji. Dan muhid pada mana? Apa? Wajib. Majid. Nah, ada majid tadi ya, yaitu yang sempurna kemuliaannya dan kemurahannya. Bermula selawat yang akmal itu disunatkan ia pada tasawuf yang akhir, dan jikalau pada imam sekalipun, dan tiada disunatkan ia pada tasawuf yang awal. Tasawuf awal udah habis itu aja, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad udah. Kenapa? Karena diperbuati ia ada tahfif, dan demikian lagi disunatkan doa kemudian daripada tasawuf akhir, yakni kemudian daripada selawat yang kemudian daripada tasawuf akhir. Dan jikalau pada hak imam sekalipun, karena disuruhkan dengan dia di dalam beberapa hadis yang sahih, tetapi makruh meninggalkan dia, karena khilaf ulama pada mewajibkan setengahnya, dan tiada beza pada doa yang sunat itu antara bahwa ada ia takluk pada pekerjaan agama atau pekerjaan dunia. Kata Mawardi bahwasanya doa itu disunarkan ia pada pekerjaan agama dan membaca ia pada pekerjaan dunia. Kata Syekh Zayadi, dan jika seumpamanya Allahumma rizqini jariyatil hasanah sekalipun, kata Syekh Ibnu Hajar, adapun doa yang diharamkan maka yaitu membatalkan ia akan sembahyang. Kalau yang lain enggak ya, tapi kalau yang diharamkan doanya itu membatalkan sembahyang. Adapun tasawuf awal maka tiada disunatkan kemudiannya doa, karena ilat yang tersebut itulah. Kata Syekh Ibnu Hajar, melainkan jika selesailah makmum daripada tasawufnya dahulu daripada selesai imamnya, sebelum imamnya selesai ya, maka hendaklah yang membaca doa pada ketika itu, dan dihubungkanlah dengan tasawuf awal itu tiap-tiap tasawuf yang tiada dibilangkan ia pada makmum, karena bahwasanya ia masuk pada tasawuf awal. Karena bahwasanya murad daripada tasawuf awal ya, yang dimaksud dari tasawuf awal itu yang lain daripada tasawuf akhir. Bermula doa yang mangkul daripada Nabi SAW terabdal ia daripada yang lainnya, karena bahwasanya Nabi SAW terlebih tahu ia akan doa yang terlebih patut bagi tiap-tiap tempat daripada yang lainnya. Dan setengah daripada doa yang mangkul itu, Allahumma firli ma qadamtu wa ma akhrartu wa ma asrartu wa ma a'lantu wa ma asraftu wa ma antal a'lamu bihi minni antal muqaddimu wa antal muhairu la ilaha illa anta. Telah meriwayatkan akan dia Muslim. Dan setengah daripada doa yang mangkul daripada Nabi SAW, Allahumma inni a'udzubika min azabil qabri wa min azabil nar wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil sihril dajjal. Meriwayatkan akan dia Bukhari dan Muslim. Dan mewajibkanlah setengah ulama akan doa ini, maka dari karena ini adalah ia afdal daripada yang lainnya. Dan setengah daripada doa yang mangkul daripada Nabi SAW, Allahumma inni zalamtu nafsi zuluman katsira wa la yaghfiru dzunuba illa an faghfirli maghfiratu man indaki warhamni an innaka antar ghafurur rahim. Meriwayatkan akan dia Bukhari. Dan setengah daripada yang mangkul ya muqallibal qulub sabit qalbi ala dinika wala ta'atika.
Dan disunatkanlah pula bagi imam bahwa tiada menambahi akan doanya atas kadar tasawuf dan selawat. Tetapi yang terabdal bahwa adalah doa ini sedikit daripada keduanya. Karena bahwasanya doa itu mengikut bagi keduanya. Maka jika menambahilah ia akan atas kadar keduanya, maka itu makruh. Jika tiada ridho makmumnya dengan panjang. Jadi salah satu imam mikirkan makmumnya, memang ridho apa tidak? Panjang-panjang, kalau enggak jangan ya. Ini yang ridhonya yang panjang-panjang sukanya orang diterikot-terikot. Dia mau lama asal itu ya gitu. Kalau di kota apalagi pegawai enggak mau lama-lama semua itu. Orang mau kerja mau apa segala macam. Nah, imam mesti pandai menimbang-nimbangkan. Datu satu, datu melihat makmum. Siapa makmumnya? Kalau tua-tua pula kan panjang-panjang ya kan. Banyak pertimbangan imam tuh. Maka sampai kata Nabi, tolak kamulah jadi imam walau dibayar dengan dinar, tapi bayar kamulah dengan dinar kalau ajan. Kan beda ya. Imam tentunya berat ini. Adapun makmum, maka itu mengikut ia bagi imamnya. Dan adapun yang sembahyang seorang dirinya, maka hendaklah ia melanjutkan doanya dengan barang yang dikehendakinya. Sukatilah kalau dia sendiri ya. Selama tiada takut ia akan jatuhnya dengan dia kepada lupa ya. Dan seperti demikian itulah imam yang ridho makmumnya dengan panjang. Sadan tersebut di dalam tuhfah bahwa sunat membawa doa dengan lafaz umum, maka bagi dirinya dan bagi yang lain, kena sabda Nabi SAW, man doa wajibul ilallah man qawlu ibadil Allahumma firli Allahumma amtu Muhammad maghfiratu ammah. Artinya tiada daripada doa yang terlebih kasih kepada Allah Ta'ala coba pinjam dulu ya. Coba pinjam dah coba. Daripada kata apa itu? Kata hamba, hai Tuhanku, ampun olehmu bagi umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ampun yang melengkapi. Dan pada satu riwayat bahwasanya Nabi SAW mendengarlah ia akan seorang laki-laki mengata pada doanya. Nabi pernah mendengar orang berdoa seperti ini, Allahumma firli, arti hai Tuhanku, ampun olehmu akan bagiku. Maka sabdanya kata Nabi, wa bihamdika law umati la satiji bilaka, artinya wa jaka aja kalau engkau bawa barang doamu dengan lafaz umum seperti engkau kata Allahumma firli wal muslimin umpamanya, atau Allahumma firli la umati Muhammad, niscaya diperkenankanlah doa bagimu. Dia doa sendiri ya. Dan pada suatu riwayat bahwa Nabi SAW memaluiakan bahu orang yang mengata doanya Allahumma firli warhamni. Kemudian maka sabdanya umum fil doai doaika fa in baini doa hamsi wal amu kama baina samai wal arda. Artinya umumkan olehmu akan doamu, karena bahwasanya antara doa yang khusus dan doa yang umum itu seperti antara ibumu dan
dan langit ya. Sadar begitulah. Jadi makanya kita berdoa pun nggak boleh pelit. Kalau doa pun boleh kelewatan ya. Kalau doa mesti ada diri kita, Allahumma firlil muslimin wal muslimat. Jangan itu pun enggak. Kalau orang nggak pakai muslimat pelit namanya. Walaupun sendiri. Kalau dalam khatib wajib. Kalau nggak ada itunya nggak sah khutbahnya. Kalau kita sendiri pun gitu. Allahumma fir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira. Allahumma firlil muslimin wal muslimat. Gitu. Sini kalau doa pun nggak mau juga orang lain pelit kayak namanya itu kan, doakan pun nggak mau. Sama lah kita sekarang ini. Udah ngaji pun kadang-kadang pelit kali mendoakan. Ada masa-masa sepele, padahal penting. Ini yang minuman di depan kita ini, doakan kenapa sih? Dan kalau yang balaskan ini ya, minuman ini. Nah, yang nggak tahu minumannya jangan, doakan. Kalau kita berdoa supaya dilipatkan kepada Allah Ta'ala pahalanya atau rezekinya, nanti minuman kita nggak ini lagi. Kalau kita doakan ini ya putih bergerak lagi nanti ya. Ya iyalah, doa kita itu semua. Susu, nggak apa-apa. Mana mau susu mau bandre? Nah, ini doa lah. Cuman gak usah terang-terangan gitu lah kan, gak enak sama yang rumah. Nah, kalau itulah kalau orang apa gitu nggak suka orang. Susu pun banyak orang muak, air putih juga lah sudahnya. Kita berdoa, orang aja nggak yakin ya gitu. Nah itulah. Sampai tadi sambut ya tanggal itu. Itu sebab orang malasin doanya pun ya. Kita berdoa ngasih sambut. Tadi sambut tanggal itu. Yalah terimalah sedekah pahala saudaraku ini ya kan, gantilah berlipat ganda, berikanlah dengan yang lebih terbaik lagi gitu kan doa kita itu kan. Jadi kalaupun ada rezeki kau belikan bandek susu, orang nggak suka nggak ada urusan kau itu. Paling nanti nggak suka dua orang, yang lain suka ya kan. Ya kali, kau suka bandek? Nah suka dia, baru satu dia tanya. Berarti kalau udah suka sini suka semua di ini. Tuan rumahnya suka kali kan? Nah itu nih, ketahuan. Tuan rumahnya suka kali, ya, tapi itu dia. Berapa duitnya kau? Asal situ-situ jangan naik-naik gajinya. Jadi susunan doa itu doa untuk diri sendiri dulu apa umum? Doa itu disuruh kita sendiri, Rabbi firli. Untuk kita sendiri baru umum. Nah kan, tunggu Rabbi firli apa semuanya? Nah kan diri kita dulu, baru muslimin dan muslimat. Untuk diri sendiri dulu. Ya sendiri lah kita dulu lah. Ke dalam Al-Quran pun disebutkan ya. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum, kan sama dirimu. Qu anfusakum wa ahlikum nar. Dan ahlimu. Jadi kita dulu ya. Udah. Jadi banyak kan rahasia-rahasia ayat itu. Terkadang ada orang lupa pelan doakan diri dia, orang lain doakannya salah kan. Nah, sudah ya. Ambillah hikmahnya. Kebersamaan ini beda dengan sendiri. Kalau bersama, makanya sholat berjemaah 27 kali derajat ya, dibandingkan sendiri gitu. Semua sama itu. Itulah yang kita kumpul rame-rame ini. Doa. Sampai orang suka yang sembahyang jenazah, usahakan 40 orang katanya kan. Untuk apa? Karena kalau 40 orang ada wali situ. Bukan wali apa, ada yang makbul doanya gitu. 40 orang. Nah gitu. Usahakan 40 orang. Karena ada wali di situ. Maksud wali itu yang makbul doanya gitu. Sah dan nyatalah daripada zahir hadis itu bahwasanya disunatkan mengumumkan pada doa atas itlaq, sama ada doa itu di dalam sembahyang atau di luar sembahyang, dan sama ada ya pada
hak imam atau makmum atau munfarid, orang sembahyang sendiri, dan sama ada doa itu apa itu ya, masyhur yakni mangkul ya atau tiada, tetapi telah terdahululah perkataan pada doa kunut dan lainnya bahwa saya sunat bagi imam membawa pada doa itu dalam sembahyang dengan lafaz jamak. Ya, kalau dia tidak lafaz jamak macam mana? Allahumma hdini fiman hadait kata. Makmum sana. Boleh juga bilang boleh, tapi di imam itu dia sendiri itu kan. Nah, atau Allahumma hdina gitu ya. Umum. Enak kita ngaminkannya. Ya sendiri dia. Iya, dia doa dia sendiri pula gitu kan. Kan mesti lafaz jamak, Allahumma hdina fiman hadait wa afina fiman afait. Kalau Allahumma hdini fiman hadait katanya boleh kita aminkan, atau kalau baca sendiri aja juga awak. Dia lah situ kan, akulah situ ya kan. Apa hukumnya kunut itu? Sunat. Makanya masalah sholat ini, orang ini paling penting. Kita mesti tahu lah mana rukun, mana sunat dalam sholat. Mau tahu juga kita mana rukun panjang, rukun pendek, mana sunat abad, mana sunat ayah. Baru enak kita berjalan. Ya kan pede ya. Maka ini kalau pergi ke laut habis tenggelam semua ini ya kan. Orang nggak ada peraturannya. Kalau pede udah biasa main sama mbak tuh ya kan. Karena sah hadis pada menegahkan imam daripada menentukan dirinya dengan doa, seperti dibacanya doa dengan lafaz ifrat ya, maka itu makruh, melainkan doa yang warid daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya ia membawa kepadanya dengan lafaz ifrat padahal ia imam, maka hendaklah ya dibawakan dia oleh imam dengan lafaz ifrat, kena mengikut bagi lafaz yang warid seperti Rabbi firli warhamni hingga akhirnya, dan seperti Allah maghfirli ma qadamtu wa ma akhrartu hingga akhirnya. Adapun tegah Nabi akan imam daripada menentukan dirinya doa, maka di tempatnya lah itu pada doa yang tiada apa? Doa yang tiada maksud daripada Nabi SAW. Maka apabila dibawalah oleh imam akan doa yang tiada masyhur, dimakruhkanlah baginya membawa dengan lafaz ifrat. Dan apabila dibawanya akan doa yang masyhur, maka hendaklah diikutnya lafaz yang masyhur itu. Bermula barang siapa lemah ya daripada membaca tasawuf dan selawat yang wajib atau yang sunat dengan bahasa Arab, atau lemah pula dirinya daripada doa dan zikir yang masyhur seperti tasbih di dalam ruku dan sujud dan takbir intikal, hendaklah dibahasakannya lah dengan barang yang bisa, yang bahasa yang diketahuinya akan dia, maka yaitu wajib ya pada yang wajib dan sunat ya pada yang sunat gitu ya. Kalau nggak bisa pula dia, agama ini nggak ada berarti kali, nggak usah serius kali Pak Anapi. Ini gini, agama ini nggak sampai memberikan kita hukum syara nih, tapi jangan dienteng-entengkan. Kalau bisa ya, kalau nggak bisa suruh belajar, nggak bisa juga udah terima tuh deh. Nah gitu ya. Karena bahasa kita masing-masing lidahnya ya. Ngerti nggak nih? Masalah tasawuf tadi itu
Berarti dilewatkan aja gitu maksudnya. Ya iyalah, betapa bisanya. Orang baca Al-Fatihah pun nggak bisa baca Al-Fatihah, ini takdir kan, udah lewat kaji kita itu. Dia bisa baca apa? Kulallah baca. Sebanyak huruf Al-Fatihah. Itu yang bisanya. Nggak diberat-berati. Itu dari perlunya kias kita ya. Kata Rasul, sembahyang berdiri. Kalau nggak bisa berdiri, nggak kuasa. Nah, kalau nggak kuasa, syaratnya ya. Kalau kuasa nggak boleh duduk. Nah, duduk. Nggak kuasa juga berbaring. Tidak diberatkan. Nah, nggak diberatkan, hati aja. Kalau hati pun nggak bisa juga lagi, kan nggak diberat berarti. Nah, apa kelakuannya sembahyang macam mana? Sholat karena habis. Nggak ada payahnya kok. Makanya kita bebas minta sama Allah Ta'ala. Minta sama Allah Ta'ala. Bebas sebebas-bebasnya. Saya sudah berulang-ulang saya bilang, kalau kita doa dengan bahasa Arab, kita pun nggak ngerti, yang ngaminkan pun nggak ngerti, apa gunanya? Maka kita baca bahasa kita sendiri. Tergantung bahasa apa yang paling abdul kita rasalah, paling enaknya. Ya. Kalau doa ya, bukan sholat. Bahasa apa yang paling enak? Udah, bahasa lah. Yang paling abdul, paling enak, usul. Jangan gila bahasa Arab aja. Kalau tak ngerti apa lah gunanya apa dia. Makanya yang ngamin, amal yang diterima yang ikhlas. Makanya kadang-kadang yang ngaminkan pun nggak ikhlas. Dari tangannya di atas turun, letaklah. Lama kali pun. Karena nggak ngerti dia itu. Kadang ibu begitu Ustaz. Hah? Kalau sendiri cepat-cepat pendek-pendek, jadi ibu banyak. Nah, bukan itu yang saya maksud. Imam berdoa bagus doanya, bahasa Arab tapi ya. Si imam kan nggak ngerti nih, entah keduri entah apa. Amin, ya Allah. Lama-lama turun. Orang nggak ngerti dia. Lama kali pun. Padahal doa itu untuk dia padahal. Ya Allah, terimalah segala ibadah kami, itu artinya dalam bahasa Indonesia. Maafkan semua kesalahan kami. Doa si imam tadi. Kan kalau kita ngerti kan, amin kan itu tuh. Ini nggak lah. Pakai bahasa Indonesia. Iya, orang yang belum ada ilmu sholat, gimana? Ada wajib juga dia sholat? Wajib, tetap wajib. Sholat tetap wajib. Untuk yang misalnya bilang Al-Fatihah hafal ya kan? Nah, buku aja ya. Ya udah, baca keluar aja lah. Orang itu bisanya ya udahlah, nggak dipaksa-paksa. Ya belum ada ilmu, ya sebenarnya kan baru apa namanya, baru ngerti agama lah gitu. Iya. Nol gitu. Orang baru ngerti agama sama jauh dari ulama, inilah yang nggak tahu dan nggak didosai. Orang nggak tahu nggak didosai dengan syarat jauh dari ulama baru masuk Islam. Tanyalah diri kita. Ini kebanyakan kita nggak mau belajar kan, nggak mau ngaji kan. Maka apa yang kalian dapat? Benar kaji itu ulang-ulang saya sampaikan. Kita mendapatkan ilmu ini, seberapa besar hajat kita kepada ilmu? Berapa besar aja? Oh, ala kadar aja lah. Untung dapat, nggak ada udah. Karena nggak ada gitu ya. Ah, gitu lah deh. Dan ilmu itu menghargai kita. Seberapa besar pula kita menghargai ilmu itu. Ada ilmu tapi nggak diamalkan, berarti kita nggak menghargai ilmu itu. Pakai juga paham ya, terpaksa kita pakai tamsilan. Kadang-kadang pakai tamsilan pun nggak ngerti juga. Standar punya mantel hujan yang bagus lah, nggak tembus lah, lebar tembus. Dah, standar kasih satu kawan. Nah, ini pakai. Kalau kereta jauh, nah pakai lain. Tapi nggak pernah dipakainya. Kau ambil lagi apa enggak? Ambil. Pas hujan lebat, aduh teringat, aduh sadar punya anak kali mantel itu lah. Sebenarnya. Datang lagi dah, sadar. Kalau nggak kau pakainya, pakai aja lah dulu. Kau kasih juga, tadi kan gratis saja. Kau kasih juga, tapi syarat, mesti ada syarat. Kalau orang baik ya kan mau beramal, oh boleh lah kau pakai. Tapi, kalau kotor cuci ya, kalau koyak gan. Tadi nggak ada bilang gitu padahal. Ini sama Allah gratis saja kita nih, gratis saja. Tapi tak diamal-amalkan. Nah, tarik Tuhan, tarik. Maka sekali-sekali boleh kita periksa lemari kita itu. Benar, kata almarhum guru saya dulu, ini saya sampaikan sama kalian. Nanti kalian pulang ke rumah periksa lemari gitu. Ngapain tuan? Kata seorang ustaz.
Periksa lah, kata. Masih ada nggak pakaian kau situ, kata. Tahu nangis dia. Ya. Sampai gue gitu nangis dia, nanya. Kenapa Ustaz? Nggak ada pakaian guru pensil, kata. Kupikir penuh kali lemari ku, kata. Periksanya semua. Ngerti, amalan itu tinggal. Kan ada orang dapat amalan baru yang lama tinggal. Jadi amalan 2 aja. Datang ketiga, yang 2 tinggal. 2 aja. Tinggal habis semua, pakaiannya nggak ada. Kau macam mana? Kata pula sama saya. Apa itu termasuk orang yang rugi? Hah? Apa orang itu termasuk orang yang rugi? Jadi kalau kau barang-barang kau hilang, orang rugi apa untung? Itu kan bukan pertanyaan, jawab sendiri. Ada pertanyaan itu butuh jawaban, ada kita sendiri bisa jawab. Kalau barang-barang kau hilang, kau rugi apa untung? Hah? Rugi, ya udah, renungilah. Jadi apa yang kau pegang amal, pegang kuat sampai mendarah daging, baru cari amalan lain. Jangan belum mendarah daging, tambah lagi, udahlah. Kalau dalam kitab Majmu' di sini gini, kenapa lah kau tutup ilmu yang lain, yang ini belum kau amalkan? Makan coba. Ngerti kan? Karena orang dapat amalan baru, tinggal yang lama. Akhirnya fotokopi mana? Fotokopi ada, utak mana bikinnya? Larimu tuh, nggak dapat diamalkan. Nah. Makanya kalau kita renungkan, apalah hikmahnya ngaji ini? Enak kali ngaji ini sebenarnya. Tapi ya terserah kalian lah dengarkannya. Apakah saya ini dianggap cerita dongeng atau enggak, terserah aja. Kalau kita ngaji, hidup kita mesti makin lama makin enak, bukan makin susah. Kalau makin susah, nggak masuk ngajinya. Ya kan Pak ini? Pasti itu kan? Nah, orang pasti aja itu. Cuman apa Nabi? Hidup ini makin enak apa makin susah? Makin enak, berarti masuk gaji. Kok banyak kali sih? Itu yang dimaksud dengan kaji itu jelas, nyata, bisa dibuktikan. Orang Nabi yang bilang kok, saya kan nyampe kata Nabi, kejar aja akhirat, dunia itu ngikut. Datang ke setan, ya itu ceritanya aja itu, ada buktinya, oh ini juga. Nah, cakap setan dengarkan. Kalau kita diami, habis kita. Kita udah ada senjata pemungkas untuk setan yang berkata seperti itu. Setan kau bilang, kalau kau kuat nggak apa-apa. Kau ponis kau sudah jatuh, kekal di neraka selama-lamanya, nggak usah kau ganggu aku. Nah, fokuslah kita. Ini saya sampaikan bukan mesti terima aja nih, kalau nggak cocok bilang. Kalau hidup kita tidak semakin lama semakin enak, kan ngaji nggak masuk berarti. Dia pasti dia tuh. Kenapa gitu? Kalau macam mana supaya hidup makin enak? Ya orang Tuhan Allah Ta'ala itu bukan lagi kaya, maha kuasa, maha mengetahui, semua maha dia. Masuk kaji itu ya udah. Jadi Pak Edi di laut sendirian pun kan ada yang kedua kan. Allah Ta'ala lihat enggak? Mana heboh lagi Pak ini? Macam mana gelombang besarnya pun bisa didiamkan Tuhan, bisa. Bukan Nabi saja, para wali pun ada itu, dia jalan di laut tuh, keras air laut tuh. PD bisa juga gitu. Diizinkan Allah gitu. Pasti tidak gitu, baguslah itu. Jalan tawadu lah itu, tinggal nunggu jawabannya tadi ini. Ya coba-coba lah jatuhkan kaki itu ke laut. Kuasa lah tuh bikin laut tuh keras, bisa jalan. Nah, kalau PD sanggup megangnya, dia kan maha mengetahui. Makanya terkadang nggak dikasih Allah, kita nggak sanggup megangnya. Ya mak keras betul ya. Lari-lari lah PD di laut ya kan. Kira-kira pengen ditengok orang apa diam aja? Jawab lah, ini jawabannya. Keliling Pak di sambat PD, bisa nggak apa-apa di laut ini keliling nih. Waktu itu kepengen ditengok orang apa enggak? Hah? Enggak, bagus kalau enggak. Enggak ada yang nengok pulang. Makanya kadang-kadang kasih Allah Ta'ala gitu. Hah? Dia bisa lah, dia udah sanggup, udah semang dikatnya badannya. Supaya jangan jatuh. Itu ketika itu, kalau orang Melayu kan lebih kali ngomongnya ini orang Melayu. Kata Allah, malaikatku tengok tuh, kayak gitu hanya. Tetap juga dia ibadah kepadaku, diikatnya badan supaya jangan jatuh. Mahal kali harganya itu. Ini awak senang-tenang di rumah, nggak sampai goyang-goyang pun, nggak sholat. Gimana coba? Cocok dia diapailah ini manusianya. Tenang di rumah, lampu terang ya kan.
Kalau di laut tuh, aduh, saya main ini pun takut Pak ini. Wah, enggak aja Pak Edi ini. Sendirian di tengah laut gelap ya kan, gelombang besar pula. Waktu itu pengen jumpa ikan duyung apa enggak? Enggak terpikirkan pun ya. Cuman kalau ada enak juga Pak Edi ya. Itulah mungkin kadang-kadang kaji itu tak dapat ada di hati. Apa iya? Itulah yang bikin rusaknya. Apa iya? Padahal rezeki kita ini tidak ada yang bertambah karena kita taat, tidak pula berkurang karena maksiat, tetap sampai. Kalau ada barang sekitar kita, yang taat, yang nggak taat, yang preman pun dikasih juga rezeki, kasih, dia mah pengasih. Maka maha deh semua, maha penyayang untuk spesial orang yang beriman, nanti balasan di sana. Nah, kalau soal pengasihnya yang kafir-kafir pun dikasih. Bahkan kalau kita lihat yang kafir pula lebih banyak duitnya Pak dia. Kalau cuma nyari ikan untuk dia aja, dipilihnya yang mahal ya. Sahdan ya, gitu kan? Hah? Ada apa di mana? Lemah daripada doa. Bukan sahdan, di bawahnya lagi. Ada pun yang lemah daripada doa itu. Nah, sampai sini lagi kita dulu ya. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin. Allahumma razuqna ilma wa razuqna fahma. Allahumma razuqna ilma wa razuqna fahma. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira. Allahumma ighfir lil muslimin al muslimat wal mu'minin al mu'minat al ahya'i wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma a'inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Sallallahu sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin. Alhamdulillah.